Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Masitoh dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video ini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman materi untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Islam 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Santoso Wibowo, MPDI. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat ibadah. Ketika kita sama-sama mengingat bahwa tujuan kita diciptakan hanyalah untuk beribadah, namun terkadang kita masih lupa apa yang dimaksud dengan ibadah itu tersendiri. Mari kita bahas. Jadi, pengertian ibadah terbagi dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari pandangan ulama tauhid. Itu mengatakan bahwa ibadah adalah suatu bentuk mengesahkan Allah secara sungguh-sungguh dengan merendahkan diri serta tunduk kepadanya. Sedangkan menurut fikih, ibadah itu adalah suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh ridha Allah. Di sisi lain, kita dapat memahami pengertian ibadah menurut bahasa, yaitu adalah patuh dan tunduk. Serta menurut istilah, ibadah merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdoh. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh. Yang pertama, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, baik itu seperti rincian pengerjaannya, tata caranya, serta waktu pelaksanaannya tanpa ditambah dan dikurangi. Contohnya seperti puasa, seperti sholat, seperti haji, yang mana dalam prinsip pelaksanaan ibadah mahdoh ini, yang pertama, ibadah ini berdasarkan perintah dari Al-Quran dan Rasul. Yang kedua, tata caranya harus berpola, bersifat suprarasional, yang mana suprarasional ini maksudnya tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kita. Dan yang terakhir, ibadah ini menuntut kepatuhan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, ada ibadah ghairu mahdoh, yang mana ibadah itu dimaksud dengan ibadah umum. Ini merupakan ibadah yang segala sesuatu dicintai Allah dan diridai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan secara lahir dan batin. Contohnya ketika kita bekerja untuk mencari nafkah keluarga, atau ketika kita belajar di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Maka dari itu, ibadah mahdoh ini terbagi dari berbagai aspek, seperti aspek politik, aspek ekonomi, pendidikan, sains, seni, maupun budaya. Nah, prinsip pelaksanaan ibadah ghairu mahdoh ini terbagi dari beberapa juga, seperti selagi ibadah ini tidak ada dalil yang melarangnya, kita bisa melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, ibadah ini tata caranya tidak perlu kita mencontoh Rasul. Dan yang ketiga, ibadah ini bersifat rasional. Dan yang terakhir, pastinya ibadah ini bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun kemaslahatan umat. Kemudian jika membahas tentang ibadah, tidak luput dengan yang dikatakan dengan sholat. Nah, pada materi kedua ini, kita akan membahas lebih dalam apa yang dimaksud dengan sholat. Dalam bahasa Arab, sholat itu bermakna doa. Sedangkan menurut istilah, sholat ialah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan ucapan salam. Dengan syarat dan ketentuan yang telah atau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengabarkan bahwa sholat itu adalah suatu bentuk atau suatu hidangan hati atau sebagai hujan hati, di mana maksudnya ini adalah sholat ini suatu ibadah yang dapat mengobati kegelisahan-kegelisahan kita mengenai permasalahan-permasalahan kehidupan. Maka dari itu, tujuan dan hikmah sholat ini dapat kita rasakan sebagai bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagai bentuk kita menjaga kesadaran dan mengendalikan diri kita, kemudian mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar, kemudian menanamkan rasa disiplin kita dalam kehidupan sehari-hari, dan menolong kita memecahkan masalah. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, di mana materi ketiga ini adalah puasa. Hakikat puasa adalah berasal dari bahasa Arab.
puasa itu dikatakan siam atau saum, yang menurut bahasa merupakan bentuk menahan diri dari segala sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, bersenang-senang antara suami dan istri, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari atau maghrib. Jadi secara garis besar, puasa ini juga termasuk ibadah yang mengharapkan ridho dari Allah pastinya, dan menyiapkan diri kita untuk bertakwa kepadanya. Sebagai seorang muslim, kita wajib berpuasa dengan syarat syahnya, yaitu sudah balik, berakal, sehat, mampu, dan dalam keadaan bermukim atau tidak safar. Untuk itu, perlu kita sama-sama tahu bahwa puasa ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa kifarat, ada puasa denda, ada puasa nazar, dan yang kedua ada puasa sunnah, yaitu seperti puasa di 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Arafah, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada puasa haram, yaitu puasa di 2 hari raya seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Perintah puasa sendiri dapat kita jumpai di Al-Quran pada beberapa ayat berikut. Nah, setelah memahami apa itu hakikat puasa, apa itu syarat sah puasa, dan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berpuasa, maka kita dapat ketahui esensi dan tujuan puasa itu sebenarnya untuk membentuk pribadi-pribadi kita sebagai muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang haji. Haji berasal dari kata al-hajj, yang artinya menyengaja, menuju, atau bermaksud, yang mana dalam istilah atau syariat, haji ialah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan dengan mengikuti syariat Rasulullah. Peristiwa haji ini berawal dari Nabi Ibrahim, yang mana pada saat itu daerah di kota Mekah gersang dan tidak bisa diberi atau memberi kehidupan. Maka dari itu Allah menghendaki agar daerah tersebut berfungsi kembali dengan mengutus Nabi Ibrahim dan keturunannya. Sehingga adanya peristiwa sumur Zam-Zam, peristiwa Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Ismail melalui mimpi, itu merupakan proses perjalanan Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan kembali oleh Allah untuk beribadah dan mengajak manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah dalam surah Al-Hajj ayat 26-27. Seruan Nabi Ibrahim ini disambut oleh masyarakat Arab. Namun, sebagian praktik ibadah haji ini malah diselewengkan oleh oknum-oknum sehingga jauh dari syariat. Kemudian Allah kembali mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ibadah ini, dan Nabi Muhammad baru menjalankannya di tahun ke-10 Hijriyah sebelum Nabi Muhammad wafat. Ada beberapa hal yang harus menjadi pegangan kita agar haji kita mabrur. Yang pertama, kita harus ikhlas dalam menjalankan panggilan Allah ini. Yang kedua, ittiba, yaitu meneladani Nabi, tentang bagaimana cara Nabi menjalani ibadah haji itu, tentang bagaimana sikap dan akhlak beliau saat menjalankan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga ada harta yang kita gunakan itu harus halal agar haji kita mabrur. Yang keempat, menjauhi segala kemaksiatan, penyimpangan, dan kebid'ahan ketika kita sedang melakukan atau setelah kita melakukan ibadah haji. Maka di dalam kitab Latif Al-Ma'ruf yang diambil dari salah satu jurnal fikih haji mengatakan bahwa indikator kemampuan haji itu dengan diberikannya yang bersangkutan kemampuan atau taufik untuk melakukan atau untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan setelah amalan tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang ibadah ma'liyah, yang mana ibadah ini merupakan ibadah yang menggunakan harta benda seperti haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidyah, kurban, dan lain sebagainya. Yang mana tujuan ibadah ini sebagai bentuk tazkiyatun an-nafs, yang mana penyucian atau pembersihan diri kita dari harta-harta, maksudnya pencucian harta kita.
karena sebagian harta kita itu adalah milik orang-orang yang berada di sekitar kita dan pastinya mereka sangat membutuhkan hal tersebut. Sehingga dalam suatu jurnal yang berjudul Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtimaiyah dalam Perspektif Islam, urgensi ibadah maliyah itu dapat membersihkan harta, dapat atau memiliki fungsi sosial ekonomi. Kemudian Islam juga mendorong umatnya untuk mencari penghasilan setinggi-tingginya agar bermanfaat untuk orang yang ada di sekeliling kita dan bisa mengobati kemiskinan serta keserakahan manusia. Kemudian bisa menumpuk rasa kasih sayang antar sesama masyarakat, sesama manusia, sesama makhluk hidup. Kemudian juga dapat mengikis kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Di dalam kitab-kitab hukum fikih Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati itu seperti emas, perak, uang, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang. Kemudian ada juga barang temuan, yang mana zakat ini tersendiri itu juga bermanfaat untuk kita sebagai investasi yang tidak akan henti, tidak akan putus pahalanya, atau bisa kita bilang sebagai bentuk amal jariah kita. Maka dari itu zakat itu disebut sebagai ibadah ijtimai, yang dimana ibadah ini memenuhi kebutuhan sosial. Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq atau al-khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak itu adalah suatu sikap yang melahirkan perbuatan baik atau buruk, yang mana perbuatan tersebut dapat mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha yang dikerjakannya. Biasanya kita juga sering dengar bahwa ada namanya akhlak, ada namanya budi pekerti, ada namanya etika atau moral. Kemudian kita bertanya, apa perbedaan di antara hal-hal tersebut? Maka dari itu kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita membahas dari budi pekerti. Budi pekerti itu atau kesadaran batin ini sama saja dengan akhlak, yang mana ini berdasarkan kelakuan, tingkah laku atau perangai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu akhlak itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu mazmumah, yaitu akhlak yang negatif atau akhlak yang buruk, dan akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang positif atau akhlak yang baik. Biasanya budi pekerti, tingkah laku atau akhlak ini merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dapat diatur atau diukur dari nilai norma agama, kebiasaan, adat dan istiadat. Kemudian kita membahas tentang etika atau moral. Etika atau moral berasal dari bahasa Yunani yaitu etis atau adat, yang mana ini merupakan suatu perbuatan menyelidiki baik buruknya tingkah laku seseorang dengan memperhatikan perbuatannya hanya sejauh akal pikiran. Jadi secara garis besar dapat kita pahami bahwa persamaan dan perbedaan akhlak atau etika atau budi pekerti dengan etika itu yaitu mereka sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia, dan perbedaannya kalau etika itu tolak ukurnya hanya dari tolak pikir manusia, sedangkan akhlak atau budi pekerti ini tolak ukurnya berasal dari ajaran Allah dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian kita pasti sering berpikir bagaimana atau apa syarat untuk mencapai martabat manusia yang sempurna. Yang pertama ada ishq muhabbat, yaitu bentuk cinta kita kepada Allah dengan cara kita berkasih sayang sesama makhluknya. Yang kedua ada syaja'ah, yaitu keberanian dan ketentraman beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga ada faqr, yaitu memiliki pendirian yang teguh. Kemudian ada tasamuh, yaitu toleransi antara sesama manusia, sesama makhluk Allah. Kemudian ada tasbih halal, yaitu mencari dan mendapatkan harta yang halal. Dan yang terakhir ada kreatif. Saya akan membahas lebih dalam tentang macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak kepada Allah, yaitu bagaimana bentuk kita membenarkan berita Allah, menerima hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah perintahkan. Kemudian
cara kita menerima takdir dengan sabar, dengan ridho, kemudian bagaimana kita meninggalkan larangannya, serta menjalankan perintahnya. Yang kedua ada akhlak kita kepada Rasulullah, seperti membenarkan bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah, mengimani hari kebangkitan, kemudian mencintai Nabi, serta menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga ada akhlak kepada individu, baik itu berupa jasad maupun rohaninya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kebersihan diri, menjaga makan dan minum, menjaga kesehatan, berbusana islami. Dan untuk rohaninya, kita bisa menerapkan rasa selalu bersyukur, bersabar, istighfar, bertaubat, muraqabah, muhasabah, mujahadah. Kemudian ada lagi akhlak kita terhadap diri kita sendiri, seperti kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, serta mengajarkannya. Kemudian yang keempat ada akhlak sosial bermasyarakat, yang mana dapat kita jumpai seperti kita berbuat baik kepada tetangga, sabar dalam menghadapi gangguan sekitar, kemudian menjaga dan memelihara hak dan tidak mengganggu ketenangan tetangga. Kemudian ada akhlak terhadap lingkungan, contohnya seperti kita menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menjaga keseimbangan alam, kemudian reboisasi. Setelah tadi membahas tentang akhlak dan macam-macam akhlak, kemudian di pembahasan pertemuan ke-8 ini kita membahas tentang membangun keluarga sakinah. Di dalam Islam, pernikahan merupakan fitrahnya manusia yang dianjurkan Allah dan termasuk sunnah para rasul, yang mana ada beberapa sunnah Rasul, yaitu seperti rasa malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan yang terakhir menikah. Seorang tabi'in mengatakan bahwa tidak akan sempurna ibadah seorang hamba atau seorang pemuda sampai ia menikah. Sampai sewaktu-waktu Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, seandainya aku tahu ajalku 10 hari lagi dan aku punya kemampuan untuk menikah, maka aku akan menikah. Karena aku benci berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang. Sehingga dapat kita amati dan kita sadari bahwa pernikahan itu merupakan suatu ibadah yang spesial, sampai-sampai ibadah ini dapat atau bisa menyempurnakan ibadah lainnya. Namun pada saat ini kita lebih atau kita saling memikirkan masalah-masalah finansial ketika ingin menikah. Padahal di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, Allah sudah menjadikan finansial itu, Allah sudah menjanjikan finansial itu sendiri khusus untuk orang yang layak menikah, sudah ada niat menikah. Karena ada 3 golongan yang pasti ditolong Allah. Yang pertama, mujahid fisabilillah. Yang kedua, budak yang menebus dirinya agar merdeka. Kemudian ada orang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatannya dan kesuciannya. Maka dari itu, dapat kita kaji kembali tujuan menikah ini memberikan banyak manfaat, seperti menikah itu sebagai bentuk memenuhi naluri manusia, yang mana itu merupakan fitrahnya manusia. Kemudian dapat membentengi akhlak dan menyempurnakan agama. Kemudian dapat membentuk rumah tangga Islam dengan partner hidup yang kafah atau sederajat, serta soleh dan solehah. Untuk itu Islam memiliki tahapan-tahapan atau tata cara pernikahan. Di antaranya seperti yang pertama hitbah atau meminang. Yang kedua akad nikah yang dihadiri dengan adanya mempelai wanita, mempelai pria. Kemudian ijab kabul, mahar, wali, saksi, dan yang terakhir itu walimah, yang mana dapat kita pahami di kehidupan sehari-hari itu walimah itu seperti pesta atau syukuran yang dalam Islam itu diusahakan sesederhana mungkin. Setelah itu, dengan bekal untuk menjalani kehidupan berumah tangga, suami dan istri harus paham hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana berikut. Setelah membahas tentang keluarga sakinah, maka kita akan membahas tentang akhlak dalam keluarga. Pengertian keluarga secara psikologis adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal yang sama dan masing-masing anggotanya merasakan ikatan batin sehingga mempengaruhi satu sama lain dengan cara memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Namun, secara sosiologis, keluarga merupakan suatu persekutuan
persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia dari ikatan pernikahan. Sehingga dapat dikatakan keluarga yang seimbang merupakan keluarga yang harmonis, yang mana dalam keluarga tersebut juga memiliki adab, etika, akhlak terhadap satu sama lain, terhadap sesama anggota keluarganya. Seperti pada suami dan istri, keduanya juga harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing agar mencapai keluarga yang harmonis. Yang kedua, orang tua dan anak. Peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat besar. Maka dari itu orang tua bertanggung jawab agar mampu membuat anak-anaknya menjadi generasi yang rabani, kemudian memiliki akhlak yang baik, adab seperti Rasulullah, serta tidak meninggalkan anak pada kondisi yang lemah. Begitu juga adab dan etika seorang anak terhadap orang tua. Sebagaimana anak harus merendahkan diri terhadap kedua orang tuanya, serta mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya, apa perintah orang tuanya, dengan penuh kasih sayang seperti sopan santun, perkataan yang lembut, dan sebagainya. Dapat kita lihat dari berbagai kisah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, seperti Abu Hanifah, kemudian Muhammad Al-Muqaddir, kemudian Imam Az-Zahabi, dan banyak kisah-kisah lainnya yang dapat kita ambil pelajarannya untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan selanjutnya, yang mana pembahasan ini membahas tentang akhlak kita terhadap sosial, bagaimana kita bersosialisasi kepada masyarakat, bagaimana kita menempatkan diri di dalam situasi-situasi agar kita tidak salah dalam bertindak atau bergaul. Istilah akhlak sosial ini dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan antar manusia dan lingkungannya, seperti sifat yang mengarah pada rasa empati dan simpati antar sesama. Contohnya tolong menolong, kemudian menggunakan akal budi, dan banyak hal lagi yang lain. Di dalam Islam ada berbagai perspektif tentang akhlak sosial, yaitu perspektif normatif dan perspektif interaktif, yang mana manusia dan semua makhluk ciptaannya berpasangan sehingga saling ketergantungan antara satu dan lainnya. Kemudian juga manusia termasuk orang yang saling berinteraksi. Sebenarnya kehidupan sosial ini kita butuhkan untuk saling memenuhi tujuan pribadi kita dan menyempurnakan diri secara bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi bahwa tugas manusia terhadap akhlak itu terbagi menjadi 3, yaitu taujih atau mengarahkan. Untuk memenuhi hal berikut, kita dapat menyebarkan pamflet dalam berbagai media massa atau media sosial tentang tindakan-tindakan baik yang bisa kita lakukan terhadap sesama. Kemudian ada tatsid, yang mana artinya memperkuat. Pada bagian ini kita dapat memperkuatnya dengan pendidikan dan mempelajari hal-hal yang dapat menjadi bekal membantu kita untuk memahami keadaan sosial. Kemudian ada himayah, yaitu memelihara. Penerapan ini kita lakukan dengan cara kita memiliki pendirian amar ma'ruf nahi mungkar, dan dapat kita mencegah atau melarang kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar kita. Dan di dalam kehidupan sosial, kita juga akan berjumpa dengan berbagai karakter sifat manusia, sehingga dalam Islam kita dianjurkan dan diharuskan untuk toleransi, yang mana definisi toleransi dalam Islam itu ialah damai, selamat, dan menyerahkan diri, agar hidup kita saling bergandengan, saling berjalan bersama-sama dengan akur terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam lingkungan sosial. Kemudian kita membahas muamalah, yaitu muamalah dari berbagai pengertian dapat kita ketahui sebagai berikut, yang mana dalam pengertian tersebut sama-sama membahas tentang aturan-aturan yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan soal kemasyarakatan. Fikih-fikih muamalah tersendiri di dalam arti sempit itu ialah akad yang mana manusia diperbolehkan untuk bertukar manfaat. Jika diambil dari arti sempitnya, muamalah itu sendiri ialah
mengatur dan mengelola atau mengembangkan mal atau harta benda kita. Muamalah itu tersendiri juga bisa dikatakan sebagai hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, terus gadai, pinjaman, dan sebagainya. Ruang lingkup muamalah ini diambil berdasarkan hukum-hukum Islam, baik perintah maupun larangannya, menyangkut hubungan antar manusia. Cabang-cabang muamalah itu ada yang dari pribadi dan lainnya, contohnya perdagangan, di dalam keluarga seperti nikah, talak, waris, dan ada juga di dalam gugatan hukum. Ruang lingkupnya juga membahas tentang pribadi dengan negara serta hubungan bilateral antara negara Islam dengan negara lainnya. Dengan adanya hubungan yang membahas antar manusia atau antar pribadi dengan sang pencipta, itu pasti dibutuhkan juga yang namanya akhlak. Nah, di dalam muamalah tersendiri ada berbagai macam akhlak seperti menahan diri dari mengganggu sesama, kemudian menyerahkan kebaikan bagi sesama, dan menampakkan wajah yang ceria. Kita sudah membahas tentang muamalah yang menyangkut hubungan antar sesama manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Belum masuk lebih dalam, mari kita bahas tentang hakikat hidup dan kerja. Allah menciptakan nafs atau potensi yang ada dalam diri manusia dengan sempurna untuk mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nah, itu tergantung kita sendiri memanfaatkannya seperti apa. Maka dari itu kita sebagai manusia harus dapat mengelola, mengontrol, serta menyeimbangkan apa yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai bentuk rasa syukur kita dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian pandangan Islam tentang bekerja ialah kerja itu dimaksud sama dengan ibadah, yang mana ketika kita bekerja untuk mencari nafkah itu sudah hitungannya sudah ibadah. Lagi-lagi dalam dunia pekerjaan dibutuhkan juga yang namanya etika atau akhlak agar kita dapat menjalani amanah sebaik-baik mungkin dengan penerapan sifat sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik. Mengapa demikian? Karena dikatakan bahwa seorang muslim bekerja itu dengan hati-hati, dengan tulus patuh kepada Allah, tidak boleh melampaui batas, taat dan bertanggung jawab, serta bersyukur, tabah, dan sabar, agar apa yang kita kerjakan itu bernilai pahala untuk kita di kemudian hari. Setelah membahas tentang kehidupan kerja yang tidak luput dari persoalan jabatan, tahta yang diamanahkan di dalam dunia pekerjaan, maka dari itu kita terkadang memahami harta dan jabatan itu tersendiri salah, yang mana harta dan jabatan itu sebenarnya merupakan amanah dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan kembali kepada Allah tentang bagaimana kita mendapatkannya, tentang bagaimana kita menghabiskan harta tersebut, atau tentang bagaimana tanggung jawab kita atau amanah kita lakukan sebaik-baik mungkin. Perlu sama-sama kita tahu bahwa harta yang didapatkan dengan cara yang halal dan dihabiskan dengan yang halal pula itu adalah harta yang paling diridai Allah. Lain dengannya dengan harta yang tidak diridai Allah, seperti harta yang didapatkan dengan cara yang halal kemudian dihabiskan dengan cara yang haram, kemudian harta yang didapatkan secara haram dihabiskan dengan cara yang halal, apalagi harta yang didapatkan secara haram dihabiskan pula dengan cara yang haram. Sehingga kewajiban mencari harta itu tersendiri adalah fardu. Ketika kita mencari harta, kita juga harus memperhatikan rambu-rambu ajaran Islam. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya presentasikan atau saya sampaikan mengenai materi-materi perkuliahan di Al-Islam 2. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Mohon maaf jika masih banyak gangguan di sekitar dan masih kurang dalam penyampaian, dan saya harap teman-teman dapat mengkoreksi atau memberi masukan yang membangun terhadap kekeliruan saya. Khairunisa Masyitoh pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.